Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kajian saya dan teman-teman saya yang berjudul Narrative Review of Chatbot AI as Virtual Support and Cognitive Burden, Effect on Adults' Mental Health. Kajian ini membahas dua sisi penting dari penggunaan chatbot AI oleh remaja, yaitu manfaatnya sebagai dukungan emosional dan risikonya terhadap beban kognitif serta perkembangan sosial remaja. Saat ini, gangguan kesehatan pada remaja semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa di Indonesia, sekitar 34,9% remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir. Masalah ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tekanan akademik, bullying, masalah keluarga, hingga lingkungan sosial yang kurang suportif. Di sisi lain, akses layanan psikolog profesional di Indonesia masih terbatas. Ada remaja yang kesulitan karena biaya, ada yang tinggal jauh dari layanan, dan ada yang merasa malu atau takut dihakimi jika datang ke psikolog. Karena kondisi itulah banyak remaja yang akhirnya mencari alternatif bantuan melalui teknologi, terutama chatbot AI, yang menawarkan dukungan emosional secara cepat, mudah, dan anonim. Mengapa remaja memilih chatbot AI? Dari berbagai penelitian yang saya dan teman-teman saya review, setidaknya ada 3 alasan utama mengapa chatbot AI semakin diminati remaja. Yang pertama, karena chatbot menjadi emotional sanctuary atau tempat aman untuk bercerita. Remaja merasa tidak akan dihakimi, tidak disalahkan, dan bisa mengekspresikan emosi mereka secara bebas. Kedua, chatbot dapat diakses kapan saja, 24 jam, termasuk saat mereka sedang sangat tertekan di malam hari dan tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Dan yang ketiga atau terakhir, chatbot memberi privasi dan anonimitas. Remaja tidak perlu menunjukkan identitas asli sehingga mereka jauh lebih berani untuk jujur. Terus manfaat chatbot AI terhadap kesehatan mental remaja, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa chatbot AI memberikan beberapa manfaat penting. Yang pertama, chatbot dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Beberapa studi kasus berbasis CBT atau terapi perilaku kognitif menunjukkan bahwa interaksi dengan chatbot selama beberapa minggu dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Yang kedua, chatbot membantu dalam regulasi emosi. Biasanya chatbot memberikan teknik seperti latihan pernafasan, mindfulness, journaling, hingga positive reframing. Hal ini membantu remaja mengelola emosinya secara lebih sehat. Yang ketiga, chatbot mengatasi hambatan akses. Kan tadi salah satu penghambatnya yaitu aksesnya yang jauh dari psikolog. Nah, dari chatbot AI salah satunya yaitu mengatasi hambatan akses. Bagi remaja yang tinggal jauh dari layanan psikolog atau yang merasa malu datang ke konselor, chatbot memberikan alternatif yang mudah dan terjangkau. Jadi secara umum chatbot AI memang memiliki potensi besar dalam membantu kesehatan mental remaja, terutama sebagai sumber dukungan awal. Adapun risiko dan dampak negatifnya atau cognitive burden, kami juga menemukan bahwa penggunaan chatbot tidak sepenuhnya aman. Ada beberapa risiko penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah informasi anxiety, atau remaja bisa merasa kewalahan jika chatbot memberikan informasi atau respon yang terlalu banyak, terlalu cepat, dan sulit dipahami. Dan yang kedua ada emotional void. Walaupun chatbot memberikan respon cepat, tetapi chatbot tidak memiliki empati manusia. Akibatnya, setelah berbicara panjang, beberapa remaja justru merasa kosong, kecewa, atau kurang dihargai secara emosional. Dan yang ketiga adalah cognitive disorientation, yaitu remaja mulai bingung membedakan kenyamanan virtual dengan kenyamanan interaksi manusia. Mereka merasa lebih nyaman dengan chatbot dibandingkan melakukan komunikasi nyata dengan teman atau keluarga. Dari ketiga hal tersebut, kita bisa melihat bahwa penggunaan chatbot yang intensif dapat menimbulkan beban kognitif dan emosional yang cukup signifikan. Terus ada carryover effects atau dampaknya pada kemampuan sosial remaja. Tidak hanya berdampak pada pikiran dan emosi, penggunaan chatbot dalam jangka panjang juga terbukti membawa efek ke kehidupan sosial remaja. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 42 remaja menjadi tidak sabar jika orang lain merespon lambat. 35%-nya merasa frustasi karena manusia tidak seefisien chatbot. Banyak yang kesulitan membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh orang lain. Dan sekitar 48% mengalami kesulitan membangun percakapan yang spontan dan mendalam.
Ini menunjukkan bahwa interaksi digital tidak bisa menggantikan pengalaman sosial nyata yang sangat penting pada masa remaja. Dua sisi, manfaat dan risiko. Jadi dari seluruh kajian atau yang saya presentasikan ini, kita dapat melihat bahwa chatbot AI memiliki dua sisi. Di satu sisi, chatbot sangat bermanfaat karena memberi akses cepat, ruang aman, dan penurunan stres. Namun di sisi lain, jika digunakan tanpa batasan, chatbot bisa meningkatkan ketergantungan, mengganggu perkembangan kemampuan sosial, dan menimbulkan beban kognitif. Hal ini menegaskan bahwa chatbot sebaiknya menjadi pelengkap, bukan pengganti dukungan manusia, terutama psikolog profesional atau orang terdekat. Implikasi penelitian, ada beberapa implikasi penting dari kajian ini. Untuk orang tua, mereka perlu lebih terbuka dan memberikan dukungan emosional dan mendampingi anak dalam penggunaan teknologi. Untuk sekolah, perlu adanya pendidikan mengenai kesehatan mental sekaligus literasi digital, agar remaja tidak salah menggunakan atau menempatkan peran teknologi di kehidupan mereka. Dan untuk pengembang AI, perlu ditambah fitur keamanan seperti pengingat untuk istirahat, batas interaksi, dan rujukan ke tenaga profesional. Untuk pembuat kebijakan, diperlukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan pada bidang kesehatan mental. Kesimpulan dari yang saya bahas ini yaitu chatbot AI memang memiliki potensi besar sebagai dukungan mental bagi remaja, khususnya karena mudah diakses, aman, dan tidak menghakimi. Namun, kita juga harus menyadari bahwa penggunaan berlebihan dapat menimbulkan beban kognitif, seperti rasa hampa emosional, dan bahkan penurunan kemampuan sosial. Oleh karena itu, penggunaan chatbot sebaiknya dilakukan dengan bijak, dengan pendampingan, dan tidak menggantikan peran hubungan manusia maupun profesional kesehatan mental. Sekian dari penjelasan saya dan pemaparan saya mengenai materi yang dikaji oleh saya dan rekan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.